bakal jadi pick yang strong banget, termasuk juga dengan Florentino. Iya, biasanya Lorion Zhangfei ya, combo Chain CC yang bisa dibawakan. Cuma ini kita langsung kita masuk dari draft ban and pick untuk game pertama di match pertama kita antara Duscard Sriwijaya melawan RRQ. Udah ada Guan Yu dan juga Dulia yang langsung di ban dari RRQ, mungkin mencegah adanya simple yet powerful combo kayak dari Yang Jen. Itu di respect aja dulu. Jing yang langsung di ban. Xiaoan. Gila, assassin ya, assassin jungle langsung di ban sama Deus Card. Jadi kita nggak bisa ngelihat Xiaoan dengan debut Jing ya. Lalu Bane yang kedua untuk RRQ. Ya kayak hero-hero lore masih ada, Pei pun masih kuat banget. Pei masih strong, masih ada Ukyo Tachibana juga. Jadi untuk jungle sebenarnya masih kebuka banyak. Cica juga jadi masih strong laner, adanya Long. Long juga jadi first pick yang kuat banget. Iya, dan juga untuk sekarang tuh ada beberapa yang kemarin kita nggak lihat di turnamen sebelumnya, kayak Fate udah bisa lagi juga kan. Dan Lorion tapi masih jadi comfort untuk beberapa tim di tier atas ya, karena memang powerful banget. Untuk roamnya juga fleksibel, bisa Zhangfei, bisa lapu-lapu untuk dimainin. Sementara dari RRQ, apa mereka mau langsung counter dulu atau ngambil Long, Chano juga masih jadi possible pilihan dari RRQ. Iya, Long oke banget sih. Long buat diambil, Zhangfei juga bisa diambil sama RRQ, cuman ya Lapu lepas. Lapu lepas ke Deus kan. Mai Shiranui ternyata yang bakal langsung diamanin aja sama RRQ untuk mid laner. Jadinya emang pilihannya kan kalau misalkan dari arah Rom masih ada Lapu atau Zhangfei untuk dikombo sama si Lorion. Jadinya masih kebuka nih, luas banget buat Deus Card. Sedangkan RRQ tinggal nge-counter aja. Atau mungkin mereka bakal ngumpetin Romnya dan ngambil ya Enchanter untuk Romnya sendiri. Ya, itu jadi salah satu possibility juga ya untuk RRQ. Sementara untuk Discard, mereka bisa ngamanin Rom sama farm lanernya dulu kalau misalnya mereka mau. Tapi ya Zhangfei dan juga Chano jadi pilihan. Ini lane yang sering kita lihat kuat. Long melawan Chano ya untuk di area early-nya. Tinggal gimana dari RRQ bisa manfaatin Mai Shiranui sih. Menurut gue mereka juga butuh satu fighter sih untuk di area jungle-nya, maksimalin kayak dive in yang dipunyain sama Mai. Kayak tadi Fate masih ada, terus juga Ying kalau misalnya Xiaoan mau main, kan Charlotte dulu ternyata yang dipilih sama RRQ. Iya, mereka ngumpetin Romnya, kita nggak tahu Rom dari RRQ ini bakal jadi hero apa. Karena memang dari bandnya masih sisa dua. Kalau misalkan mau tank ya Lianpo sama si Lapu yang bakal di band sama Deus Card. Tapi misalkan Enchanter ada Sunbin juga sebenarnya bagus buat sama Long. Terus abis itu mungkin ada Tachio juga, cuma Tachio kurang bagus sebenarnya untuk RRQ kali ini. Jadi memang sebenarnya pilihannya tuh Lapu yang paling oke ya untuk RRQ. Lapu dan ada Augran untuk Discard. Karena untuk ke front lane sih, bikin dari si Lorionnya ini nggak bisa kesentuh. Necha yang jadi sasaran ini bener-bener nge-guard biar si Lorionnya ini nggak bisa ke dive in. Bikin kayak front line itu kuat. Makanya ini Baron langsung di ban, kuat juga lawan Charlotte untuk dari segi laning. Dan Mai Shiranui ini dan Charlotte tuh emang diplotting supaya backline-nya ini bisa kekejar meskipun kayak bakal ada combo nanti Starry Night sama outburst dari Zhangfei. Sehingga tank jungle itu dari Discard juga masih harus dipikirkan lagi sih kalau mereka mau bawain. Ini bisa Luna nggak sih mungkin untuk RRQ? Karena mereka ngebanin Augran, P-nya juga udah ke-ban. Luna jadi pilihan yang bagus banget buat di-pick sebenarnya buat RRQ. Gue nggak tahu hero poolnya si Xiaoan. Lapu akan diamankan terlebih dahulu. Deus Card sekarang punya pilihan untuk ngambil jungle dan juga kelas lane buat ngelawan Charlotte. Palingan Dharma. Bironnya di ban soalnya. Main bukan pilihan yang bagus karena kalah lawan Charlotte juga. Tapi nggak masalah sebenarnya untuk pakai main ya. Cuman kayaknya agak susah karena beberapa hero dari RRQ ini bisa buat ngedodge skill dari Ramayan. Palingan Dharma sih menurut gua. Dharma buat di chain CC combo untuk setup juga kuat. Kalau misalnya nyari yang lebih bisa untuk solo lagi, ngasih pressure ke arah Charlotte-nya, sebenarnya kayak Devara juga masih ada kalau misalnya mau dimainin sama Discard. Cuma mereka lebih fokus ke arah tanknya, dan Ukyo Tachibana yang ini sebenarnya pro kontra ya. Kalau misalnya buka Ukyo tanpa ada Pei dulu, sehingga nanti pas musuhnya main Pei, lu nggak punya counternya. Iya, sebenarnya sedikit gak masalah seandainya RRQ nge-pick assassin kayak Luna ya. Dan dia dapetnya Ukyo, jadinya Lunanya nggak bisa di-pick sebenarnya untuk RRQ. Karena kan Ukyo ini kurang lebih tuh tipikal mainnya kayak Pei, jadinya bisa buat matiin Luna di early game. Jadinya sebenarnya untuk ngambil kayak Luna sedikit di sini sedikit berbahaya untuk RRQ.
Paling Menki kalau misalkan mau ngambil yang agak nge-tanky di area jungle juga oke. Iya, kalau tank Menki, Kaiser masih ada untuk RRQ. Cuma Xiaowan di sini Fate. Iya, Fate artinya mau maksimalin dive in yang mau dimiliki. Sementara Duskart ini draft yang solid sih. Kayak mereka tahu mau mainnya kayak gimana, front to back, kombo-kombonya udah kelihatan, tinggal nanti gimana eksekusinya. Ini kita lihat ya guys ya, langsung dikasih jungle assassin sama Xiaoan. Gimana permainannya, kita sayangnya nggak bisa ngelihat dia pakai Luna atau Jing untuk di game yang pertama. Masih ada game selanjutnya karena kita best of 5 series teman-teman. Dan jangan sampai ketinggalan RRQ lawan Deuscart untuk para supporternya di live chat, langsung saja dukung ya tim jagoan kalian. Iya, karena ini match pertama kita di hari ini. RRQ, apakah dengan perombakan mereka kali ini bisa untuk membawa kemenangan di game pertama, atau Duskart nunjukin bahwa mereka tim Open Series yang perlu diperhitungkan bersama 5 pemain dari Duskart yang sudah ada pengalaman dan sudah ada waktu untuk bonding lebih lama. RRQ ini tantangan pertama mereka. Tantangannya ngelawan tim dari Open Series. Apakah mereka bisa clean sweep 3-0 atau mungkin dari Deuscart bisa memberikan perlawanan? Dan ini dia game pertama antara Deuscart melawan tim RRQ. Fadel Boy langsung main si Ranui ya. Dimana ini salah satu hero andalannya juga untuk Fadel Boy. Langsung saja skirmish kecil di arah mid lane. Tim Deuscart clear dengan cepat 3 orang sekaligus untuk mempercepat rotasi. Iya, ini juga 3 pemain ya biasa. Ini udah mulai kita lihat di beberapa turnamen sebelumnya, terutama dari gold sharing juga, itu yang nantinya bakal berpengaruh. Sementara di area atas ini bakal masih jadi trading biasa. Ata harusnya masih bisa sustain. Cuma pressure tentunya itu akan ada di Singlin, Charlotte. Bisa juga ganggu-ganggu dari area jungle camp milik Duskart. Sehingga ini mau nggak mau harus direspon, apalagi sekarang pressure dari Fadel Boy udah gerak area atas. Iya, Armadillo berhasil diamanin sama Singlin tadi, SRD low HP. Masih ada Armadillo di bagian atas. Dimana kali ini udah berhasil diamankan juga untuk Harpis seharusnya. Gue ngeliat tadi masuk ke arah siapa. Soaring signal langsung saja. Dimana dari Fadel Boy juga udah ngebantuin Singlin untuk menangin lini juga. Karena memang agak sulit sebenarnya untuk lawan Ata ya. Dan Charlotte ini kalau misalkan dibikin anti-heal bisa aja untuk Blazing Cape, tapi kurang bagus untuk hero-nya karena nggak ada cooldown di sana. Sedangkan Frostcar tuh ngasih cooldown, Glacial Buckler ngasih cooldown. Charlotte lebih butuh cooldown dibandingkan dia punya efek Imperial. Jadi mungkin di sini bakal Venomous yang bakal dibuat sama Fadel Boy. Iya, possibly itu yang bisa dilakukan nantinya sama Fadel dan juga Singlin. Karena kita ngeliat di sini dari Duskart mereka lebih heavy untuk gangguin area bot lane-nya, bikin Harpisnya ini agak ke delay. Dan dari RRQ sendiri memang plottingnya untuk mid to top. Mereka coba ngasih pressure, mereka tahu 0-0 main cukup big side di awal-awal. Dan itu yang akan coba di pressure, tapi ini masih menit kedua, belum ada neutral objektif. Sehingga kontrol area atas sebenarnya bakal berpengaruh nantinya ketika dari Singlin itu bisa tele untuk join team fight-nya. Ya, Xiaoan juga udah ngebuka jalan tadi dengan naik ke atas tembok juga. Untuk membuka vision, gak ada siapa-siapa, clear mid lebih cepat untuk tim RRQ. Network goldnya kelihatan juga RRQ nih lebih unggul ya di era early game dibandingkan Deuscart. Iya. Karena ada beberapa camp yang berhasil dicuri juga di area atas. Tadi anchornya gagal untuk connect dari 0-0. Dan sekarang pressure. Coba untuk di buying time dulu. Karena Fadel Boy-nya udah datang juga. Tapi dia ngeliat pergerakan dari Aldo. Sehingga masih main safe dari RRQ dan juga Duskart. Nggak mau ada yang kecolongan sebelum ada team fight di neutral objektif. Iya, Singlinnya dikasih main ya. Ditungguin sama Fadel. Dari arah Aldo-nya udah bersiap-siap. Masih ada 3 slash untuk ngecek semak juga. Coba untuk di-poke terlebih dahulu, masih punya splash found dan juga splash gradation untuk clear cepat, bahkan satu teleport spread juga akan diamankan kembali oleh tim RRQ. Ini sih pressure-nya kerasa sih. Dari tim Deuscart gak nyaman banget untuk farming. Iya, di area atasnya ke pressure, di area bawah juga Harpis benar-benar mainnya safe banget tadi. Belum ada teman-temannya, dia main di bawah tower dan Duskart kelihatan belum ada komitmen yang bisa mereka lakukan untuk melakukan dive in. Dan artinya sekarang dari RRQ mereka udah mulai bisa setup untuk di area bawah. Xiaoan juga udah mulai gerak ke area mid. Coba mungkin ngambil satu wave dulu. Selagi 3 pemain dari Duskart juga coba untuk nge-mirror pergerakan dengan kumpul di area mid supaya team fight di area Tyrant mereka bisa cepat untuk merespon.
Sebenarnya keunggulan dari Discardnya punya Zhang Fei sih dengan ambil outburst-nya teman-teman untuk fight di arah Tyrant. Cuman karena memang 0-0 di arah kelas lane ini agak sedikit nggak bisa nge-press Singlin ya. Jadi yang kemungkinan ada di Naga ntar kelas lane-nya bakal RRQ. Pasti Singlin bakal duluan masuk ke arah Tyrant. Dan juga ini ngebuat Discard akan sedikit sulit untuk fight-nya nanti. Tuh, Singlin di jalan tuh. Singlin jalan udah ke bawah, jadinya si 0-0 ketinggalan. Iya, ini akan coba untuk dikontrol terlebih dahulu, cuma masih udah ada outburst yang dibuka cukup early dari Tama, dan juga Aldo juga udah ngebuka dari Starry Knight-nya. Memang ada first blood ke arah dari Fadel Boy, sehingga dari RRQ ini bakal cukup sulit untuk Tyrant mereka kontes, tapi mereka masih mau coba untuk paksakan itu selagi mereka coba tarik ulur terlebih dahulu, bikin discard cooldown-nya udah off dulu semua. Jujur gue gak ngeliat Fadel matinya gimana sih, karena memang Starry Knight-nya ke-cancel dari si Aldo, jadi gak kena Starry Knight. Dia tumbang karena culik sama Claw ya. Dan kali ini dari RRQ bakal coba untuk ngambil satu buah Tyrant setelah Fadel Boy-nya juga udah respawn, sedikit ke reset juga. Mereka punya Jet Seal untuk nge-secure, nge-garansi ini. Flash langsung di si Anchor juga, Xiao An. Ada Starry Knight bakal dibuka Maldo, gak kena lagi Starry Knight-nya. Sedangkan dari tim Discard akan mencoba untuk nge-secure satu Tyrant karena RRQ udah mundur. Mereka udah gak berhasil untuk zoning out, mereka gagal untuk awareness map-nya dan ngebuat RRQ kehilangan Tyrant yang pertama. Iya, dari RRQ juga Singlin-nya udah balik ke wave, balik ke lane-nya dia, sehingga kalah jumlah juga. Dan dari RRQ meskipun udah ngeliat kayak dari Aldo udah nggak punya utility, mereka nggak mau coba paksain itu. Tapi sekarang ada teleport di area bawah, Raging Sea-nya bersama dengan Chohisatsu Shinobi Wachi berhasil menzoning. Starry Knight lagi-lagi nggak kena dari Aldo. Aldo hanya memberikan pressure aja, tapi Singlin coba untuk masuk sendirian. Targetnya adalah 2 di bawah. Tiba-tiba ada Xiao An datang menghabisi 2 pemain discard. Iya, itu tadi saya juga emang low mana banget ya. Dari Chanonya itu nggak punya apa-apa lagi teman-teman untuk fight. Dan juga memang lagi-lagi ya Starry Knight juga masih belum connect dari Aldo. Sekarang dapat kesempatan untuk hancurin tower juga. Ini bakal ditukar aja di trade di arah bottom lane sama top lane. Karena memang tadi tukernya tuh 2 kill, jadi masih oke banget untuk altar tower. Dan ini gagal lagi nih, tuh Starry Knight nggak kena lagi. Dan tiba-tiba Xiao An datang, nggak ada vision. Dan dari arah si Tama itu udah pakai Mad Slaughter untuk lari. Jadi memang udah disengage keputusan buat Discard. Mereka udah nggak mau lanjut fightnya lagi setelah si Xiao An itu datang. Jadi Xiao dapat 2 kill yang ya tanpa kerja keras ya, karena tinggal datang doang. Dan debut Lorion. Ini Lorion melengkapi hero ke-100 yang di-pick di dalam Indonesia Kings Laga. Wih, Lorion yang dipakai sama Aldo. Cuma memang sayangnya kita masih pengen ngelihat dari setup ya, Starry Knight yang bisa dipakai. Cuma tunggu dulu ada Ghost Ship yang coba dibuka, masih bisa untuk kabur ke area belakang. Tentunya bisa escape dengan adanya Infinite Fastness. Dan tadi juga Overlord berhasil diambil sama Xiao An, sehingga pressure aja yang dikasih sama Discard. Dan sekarang dari arah Discard di bagian bottom lane ada 3 pemain sekaligus coba untuk menghancurkan tower di bagian bawah. Ada Elon Blazing, SRD, menunggu bala bantuan juga SRD udah gak bisa kemana-mana. Raging Sea sebelum dia mati. Sedangkan di saat yang sama di bagian top lane udah ada Singlin juga yang menghancurkan tower milik Discard. Di arah sungai juga udah kontak ya, Fadel Boy tadi ngasih informasi juga adanya Tama dan juga 0-0 yang sedang bergerak sedikit di delay biar si Singlinnya sempat buat nge-clear wave dulu di arah top lane. Iya, tadi SRD dia coba Island Blazing mau ngambil Torrential Blade-nya ya, cuma sayangnya nggak kena, nggak ngasih knock juga. Dan towernya bisa di-pressure dan harus mengorbankan nyawanya di situ. Memang ada trade yang dilakukan sama Singlin, cuma ini ngebuat dari Discard mereka masih bisa untuk ngasih pressure lagi di map di area bawah, ngambilin jungle punyanya RRQ sebelum setup neutral objektif lagi. Ada Naga yang coba nge-press, tapi lihat Ica yang melakukan setup dan masuk sendiri aja dari Zhang Fei. Dari Tama harus terpaksa membuka outburst-nya terlalu dini untuk menyelamatkan diri. Ini network gold-nya nggak terlalu jauh sih. Kita bisa ngelihat ya, cuma beda ratusan perak teman-teman. Cuman pastinya kita tahu RRQ menit 10-nya selalu menyeramkan dari season lalu ya. Jadinya harusnya Discard bisa lebih aware sih nanti untuk di arah 10 menitnya. Oke, Fadel Boy sedikit memberikan satu pokingan kecil juga di arah sungai tadi. Ngusir Claw juga untuk mundur. Dari Discard cuma bisa buat ke defense jauh ini. Tower mid lane belum kesentuh juga sama tim RRQ. Karena mereka terus-terusan untuk ngambil tower mid sih. Karena ini siapapun yang dapetin mid lane biasanya tuh bisa lebih ngontrol mapnya. Iya, ini dua-duanya juga masih sama-sama ngejaga. Dan dari RRQ tahu Discard nih kombonya ini benar-benar harus di-respect.
sehingga nggak bisa mereka ngasih pressure di area mid terus menerus. Makanya sekarang udah mulai dilempar ke side lane, Harpies ngasih poke damage dengan Flaming Palm-nya, dan sekarang akhirnya connect ke arah satu dari Starry Knight-nya. Tapi masih belum ada follow up yang bisa dilakukan oleh Discard sehingga terpaksa untuk mundur. Coba di fight back, Xiaoan coba maju ngasih poke, Island Blessing dan prediksi dari SRD berhasil menjadi setup untuk Tama dipunish oleh Xiaoan. Itu inisiasi yang bagus banget tuh dari SRD tuh. Dan sayangnya dari arah Aldo tadi, Starry Knight-nya nggak bisa di follow up sama Outburst karena belum ready madness-nya. Kalau seandainya tadi ada Outburst, confirm Fadel mati guys. Meskipun dia ada flash karena CC-nya bakal ke chain. Dan sekarang akhirnya satu Tyrant akan disecure dengan sangat mudah oleh RRQ tanpa ada kontes sama sekali dari Deuscard. Claw bakal coba untuk ngambil gold lain ya dari camp milik Xiaoan itu sendiri. Sedangkan RRQ semakin bisa nge-press dan gak bisa ngincer Harpies. Gue gak tahu siapa hero yang bisa ngincer Harpies sekarang. Karena Harpiesnya terlalu free dari tadi. Harpies ini kaya banget sumpah. Kalian ngelihat Harpies mungkin gak kelihatan main dari tadi kan. Cuma dia tuh bener-bener dijagain sama RRQ dan dia masih punya infinite fastest untuk terbang, untuk kabur. Ya ini longnya farming dan sebenarnya yang bisa ngejar ada 0-0 tapi 0-0-nya mau nggak mau nge-match up karena dari singlinnya dia nge-press tower atau press side lane terus menerus. Kita lihat tadi juga gerak sama Claw buat bantu nge-push lane atas buat jadi trade. Dan ini ngebuat dari Harpies ini sulit banget disentuh ya. Apalagi di area mid sekarang udah ada pressure yang dikasih sama RRQ. Mastiin kayak meskipun mid tower ini belum tumbang, sekarang dari Discard udah nggak bisa nyaman untuk match up pergerakannya RRQ kan. Iya, apalagi dari arah lane-nya juga di bawah lagi nge-push banget. Ica-nya kelihatan di bawah, Tyrant langsung di-burst sama tim RRQ. Mereka punya garansi Jet Seal, Claw-nya juga udah jalan ke atas. Jadi Deuscard cuma bisa buat ngeganggu doang Tyrant ini. Cuman terlalu cepat burst yang diberikan oleh RRQ sehingga Tyrant-nya didapetin, ditukar sama tower atas. Langsung dibuka juga semaknya, udah ada splash found juga dari arah Singlin dan power gradation. Jangan RRQ masih bisa buat in and out. Mereka poking, ngejagain Harpies yang ada di bawah. Coba untuk ambil merah milik tim Deuscard. Harusnya nggak ada smite di tangan tim Deuscard. Karena terlalu jauh outburst dibuka langsung saja. Masih ada satu bos Starry Knight yang nggak kenal lagi. Island Blessing mundur, Matt Slaughter, dan RRQ berhasil disengage. Wah, ini susah sih dari Discard karena sekarang mereka coba untuk ngejar siapa yang ada di depan. Mereka nggak akan punya tools lagi untuk yang masuk belakangan kayak Xiaoan, kayak Harpies. Itu mereka nggak akan punya toolsnya, apalagi sekarang dari Zangfer. Raging Sea-nya juga connect lagi dari SRD. Memang sekarang Starry Knight berhasil connect. Follow up-nya kemana? Memang berhasil menemukan Singlin, tapi sudah nggak punya tools dari Discard. Terlalu majukah dari RRQ karena double kill dari Claw masih bisa sustain di sana. Harden Jet Seal dibuka, menyisakan satu orang pemainnya itu 0-0 bersama Aldo yang baru aja recall. Gila tuh keren ya, 3 untuk 3 sih. Sebenarnya oke lah, ini masih ternyata masih nguntungin juga, cuman sayangnya saya tumbang ya. Jadinya masih nguntungin arah, itu masih punya marksman, mereka masih punya jungle juga, jadinya ada potensi buat ngancurin tower. Dan Deuscard akan kehilangan tower lagi, apalagi Harpies-nya masih selamat. Seperti yang gue bilang, susah banget buat ngincar Harpies. Apalagi kita tahu longnya Harpies ini lumayan agresif teman-teman, dia berani banget untuk infinite fast maju ke depan untuk ngasih efek fear. Karena perangnya lagi numpuk banget, dan ini jadi kelemahan buat Deuscard karena Deuscard tuh mainnya bakal 5-an terus. Mereka bakal kena fear dan Chano-nya sih nggak bisa free hit, selalu diincar habis-habisan. Chano-nya nggak punya item defense dan Chano-nya baru 3 item. Harpies bikinnya karena Froscar dan dia akan OTW menuju ke arah Doomsday ataupun Mortal Punisher. Dan Overlord akan coba diambil oleh RRQ, udah ada Flaming Palm lagi. Tama masih belum punya satu madness dan lagi-lagi Starry Knight bakal dibuka dari Raging Sea dari SRD. Namun Infinite Fast sudah digunakan juga, nggak ada yang bisa ngincer Harpies. Ada yang maju sendirian dari arah 0-0 langsung dikacau stand. Harusnya disengage dari RRQ, mereka nggak boleh maksa. Mereka harus manfaatin wave dari Overlord ini. Wah, susah sih dari Discard kalau mereka mau masuk. Karena kelihatan mereka mau simpan dari Starry Knight terus juga Outburst-nya itu untuk combo-combo atau enggak untuk nge-counter. Makanya tadi kita lihat dari Raging Sea-nya SRD itu bisa ke-cancel. Tapi kalau misalnya selama ini itu akan sangat sulit, apalagi Trap sekarang Raging Sea-nya berhasil dibuka hanya untuk mengganggu aja. Tapi fokusnya kepecah belah dari RRQ karena ada tower yang coba untuk diambil sama Xiaoan. Tapi dia masuk lagi sekarang dengan Harden Jet Seal-nya. Aldo tumbang di tangan SRD bersama dengan mid tower ini juga harusnya tidak bisa diselamatkan. Ini tinggal high ground aja yang tersisa, 2 orang yang hidup dan Ica bahkan langsung di jet strike legendary untuk Xiaoan dan Crystal terexpose. Maka 0-0 harus menerima semua damage dari tim RRQ. Raging nggak kena tapi wave habis
Mereka coba untuk manfaatin naga Vanguard ini. Belum ada yang spawn lagi, tinggal 0-0 doang. Harusnya ini bakal jadi in game untuk game pertama karena RRQ berhasil menghancurkan kristal milik Deuscar. Wah, RRQ terlihat strong di game pertama dan Deuscar. Sayangnya game plan mereka nggak bisa berjalan di game pertama. Ada wombok-wombok kuat sebenarnya yang mereka bawakan. Tapi sayangnya eksekusinya selalu kepancing sama RRQ, ngebuang big tools-nya itu cukup early sebelum ada team fight yang mereka bisa maksimalin draftnya mereka. Sebenarnya kalau misalkan dibilang clean banget kagak sih teman-teman ya. Agak shaky banget di sini RRQ-nya. Masih coba untuk nyari potensi, memang mainnya masih aman banget, tapi memang Deuscar juga bukan lawan yang mudah sih. Kalau kita lihat dari mungkin beberapa mistake, banyak mistake kelihatan dari Aldo dengan Serenade yang nggak kena. Termasuk juga Fadel Boy juga banyak nggak bikin momen kok pakai Mai Shiranuinya, gue juga nggak tahu, mungkin memang karena baru hari pertama kali ya untuk Fadel Boy juga di RRQ kelihatannya masih shaky banget, sedangkan ya Singlin masih seperti biasa. Memang tadi mainnya untuk di atas dari Fadel, sebenarnya tugas di early game udah oke. Meskipun di team fight besarnya Fadel ini kurang ikutan bermain ya. Cuman untuk tugas dia di early game untuk menangin Singlin ya itu udah berjalan dengan baik lah. Kita pressure-nya ya, tadi pressure di area clash lane-nya itu kita lihat memang di masuk ke mid game itu banyak kan SRD ya yang banyak bikin momen, banyak bikin setup yang abis itu di follow up juga sama pemain-pemain RRQ lainnya. Dan sayangnya ketika udah masuk mid game itu, ketika ada skirmish yang di area bawah Deuscar-nya kalah, itu mereka pakai ultinya udah mulai agak sembarangan, kayak mulai pakainya itu untuk defensif, outburst-nya dipakai sebelum team fight, dan Starry Night-nya juga nggak ada follow up yang tadi kita lihat, jadi sayang banget dari Deuscar. Iya, combo itu nggak jalan gitu, kayak Zhang Fei sama Lorion yang nggak ada tiba-tiba Starry Night terus outburst, atau mungkin kebalikannya outburst baru Starry Night. Gak masuk aja gitu, sedangkan ya mungkin mereka butuh 0-0 untuk badannya ya, tapi 0-0 dimatiin. Mereka kan frontline-nya cuma ya Zhang Fei satu, kalau misalnya udah gak ada outburst, mereka butuh 0-0 mungkin untuk apa namanya Cowboy juga dengan dia punya flash, dia punya si Anchor juga, ada Ghost Ship juga di sana, bisa di combo dengan Starry Night. Cuman kelihatannya memang Deuscar mainnya tuh kayak sendiri-sendiri. Ini banyak banget yang agak sedikit janggal. Di sini juga Fadel Boy keculik ya kan sama apa Claw. Sedangkan di sini Starry Night gak kena lagi, ada Regingsi tadi dari Serdam yang bagus banget yang ngebuka, akhirnya Xiaoan dapetin 2 kill. Iya. Dan itu mancing ya, kayak mancing flash dari Icha juga, dari Aldo yang udah kepake, kayak nggak bisa escape juga. Dan ini sebenarnya satu upaya sih tadi dari SRD, coba untuk buying time biar nggak bisa untuk nge-defense dari tower di area bawahnya. Tapi terlepas dari itu, ini team fight yang sebenarnya jadi potensi karena berhasil diimbangin ya tadi 3-3. Sayangnya tadi yang lihat bahas in game kayak Icha-nya tumbang, di satu sisi dari Harpies-nya tuh makan terus. Ya ini Harpies pinter sih, sebenarnya agak sedikit tricky ya, kayak risknya besar banget. Ketika dia udah bisa turun di sini fases, dia kan nge-hit ke arah 0-0, terus dia ngeliat target yang lebih idealnya si Claw. Dia agak maju ke depan, cuman kena swallow swipe-nya Claw, jadi low banget tuh darahnya tuh. Untungnya masih ada Jet Strike, jadi ada efek knockback atau knock up lah dari Xiaoan ya, jadi ada bantuan di sana, makanya RRQ bisa nge-trade lagi. Kalau misalkan tadi seandainya dari arah Xiaoan atau mungkin yang tersisa bukan Xiaoan ya, mungkin Haris mati sih. Untungnya Xiaoan yang masih hidup gitu. Dan dia masih bisa buat nge-lifesteal ketika dia pakai Jet Strike. Iya. Dan ini kalau misalnya kita lihat ya dari Froscar yang tadi dibahas ya sama Lihan di build-nya Harpy sendiri, itu udah bikin kayak dia udah sustain, terus gak ada yang berhasil nge-punish juga dari Deuscar. Dan Doomsday kan tadi item keempatnya ternyata yang dibikin sama Harpies. Tugas dia emang bukan jadi main damage dealer karena nanti ya finishingnya ada Fate, ya udah biarin Xiaoan. Dan Xiaoan tuh masuknya tuh selalu tahu timingnya, dimana kayak RRQ udah ngebait, udah nge-kite cukup jauh, pemain Deuscar, utility-nya udah keluar, baru di situ dia masuk. Long 008 ini. Ya karena memang ya banyak kan kena jet seal juga sih, apa namanya killnya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin dari damage dealt, sebenarnya yang nggak kecil juga, 63.000 gitu ya dari arah Harpies-nya. Harusnya lumayan free farm banget di awal, dia juga punya team fight participation yang lumayan tinggi, 80%. Dan makanya gue bilang di sini Fadel lebih kurang bermain di area team fight besarnya, sedangkan kalau misalkan di area early game untuk pressure kebantu Singlin itu benar-benar kepake banget untuk di early game doang. Tapi itu ngebuat akhirnya 0-0 jadi nggak bisa rotasi secepat Singlin. Jadi tugasnya Fadel mungkin di situ doang pas pakai Mai Shiranuinya. Sedangkan untuk dari perang besar kita nggak ngeliat flash kacau sen yang dibuka kan, lagi-lagi SRD yang harus flash Island Blessing. Jadi memang kombonya atau inisiasi selalu dibuka sama SRD. Iya. Cuma ini dari Discard yang harus menelan kekalahan di game pertama mereka RRQ. 13 menit untuk
memenangkan game pertama, dan MVP-nya adalah Xiao An yang baru aja menjalankan debutnya artinya dengan Fate 702. Memang ya banyak bersih-bersih ya dengan Jade Seal-nya, tapi kalau misalnya ngeliat pergerakannya juga tadi ada tuh di satu momen Tyrant yang udah nggak bisa dipaksain, dia juga langsung mundur ngambil jungle atas. Kayak udah maksimalin apa yang dia bisa ambil daripada maksa. Ya, Jet Strike-nya si Xiaoan juga sering dipakai buat naik ke atas tembok ya. Jadi ketika kalian Jet Strike, walaupun itu nggak kena musuh teman-teman, itu